Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang diplomasi pada era Gus Dur dan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya. Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI keempat mulai tanggal 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denayar, Jombang, Jawa Timur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim, sedangkan ibunya bernama Hajah Solehah yang merupakan putri pendiri pesantren Denayar, Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri. Abdurrahman Wahid wafat dalam usianya yang ke-69 pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.40 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pada tahun 1964, Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari asosiasi tersebut. Gus Dur bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Namun pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 SPKI terjadi. Upaya pemberantasan komunis dilakukan di Jakarta dan yang menangani saat itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Gus Dur diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Pada tahun 1966, ia harus mengulang pendidikannya. Namun, pendidikan pascasarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad pada tahun 1970 dan berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah itu, Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden. Namun, ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya, ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Pada tahun 1974, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980, ia menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984, ia naik pangkat sebagai Ketua Dewan Tahfiz PBNU. Pada tahun 1987, Gus Dur menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989, karirnya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menjadikan Gus Dur sebagai calon presiden. Kemudian, pada tanggal 19 Oktober, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia pun mundur dari pemilihan presiden hingga pada akhirnya tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI keempat dengan 373 suara sampai 2001. Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur termasuk salah satu presiden Indonesia yang paling sering melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memulihkan nama baik Indonesia sekaligus berdiplomasi meminta bantuan dan dukungan ke luar negeri. Hal ini menuai cukup banyak kritik karena dianggap merupakan tindakan pemborosan walaupun tujuannya memang untuk membuka jalur investasi asing untuk Indonesia. Profil Gus Dur banyak dinilai kontroversial dan mengarahkan politik luar negeri Indonesia ke arah yang high profile. Diplomasi di era Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan untuk mengatasi konflik domestik dan mempertahankan integrasi teritorial Indonesia. Ancaman integrasi nasional di Indonesia pada era Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan. Periode pemerintahan Wahid berusaha memperkuat komitmen dunia internasional terhadap Indonesia dengan melakukan perjalanan keliling di 80 negara dalam tempo 20 bulan masa pemerintahannya. Kebijakan yang dikenal dengan diplomasi persatuan itu dimaksudkan untuk memperoleh dukungan internasional terhadap wilayah kedaulatan Indonesia yang tengah mengalami masalah disintegrasi. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid fokus diplomasi Indonesia pada saat itu adalah mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Gus Dur memiliki kebijakan luar negeri, yakni peningkatan hubungan bilateral dengan negara yang dikunjunginya, penyelesaian masalah residu
Pemisahan Timor Timur membuka hubungan kerjasama dengan Israel dan kemitraan strategis Indonesia, Cina, India. Kebijakan politik luar negeri Gus Dur yang pertama adalah peningkatan hubungan bilateral dengan negara yang dikunjungi. Gus Dur merupakan presiden yang mengutamakan diplomasi untuk kepentingan ekonomi atau diplomasi ekonomi. Dalam kebijakan luar negeri ekonomi era Gus Dur, terdapat peningkatan hubungan bilateral dengan negara yang dikunjungi yang dilakukan untuk mengangkat citra Indonesia dari mulai bulan November tahun 1999 sampai bulan Juni tahun 2000. Presiden Gus Dur telah melakukan kunjungan ke negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, Afrika, Eropa, hingga benua Amerika. Karena kunjungan ini, politik bebas aktif terlihat begitu kentara. Seringnya Presiden Gus Dur berkunjung ke luar negeri mendapat respon positif dari dunia internasional, terutama kerjasama dalam bidang perdagangan. Kebijakan yang kedua adalah penyelesaian masalah residu pemisahan Timor Timur. Indonesia telah berketetapan untuk membuka lembaran baru dalam membina hubungan dan kerjasama dengan Timor Leste. Berdasarkan prinsip saling menghormati, hubungan bertetangga yang baik dan saling menguntungkan. Melalui Abdurrahman Wahid, Indonesia telah ikut serta dalam berbagai upaya dalam pemajuan dan perlindungan HAM secara internasional. Berikutnya, Gus Dur dan Israel. Jauh sebelum ia menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur sudah melakukan diplomasi dengan Israel secara langsung. Perbedaannya, ketika masih menjadi aktivis perdamaian dan ketua PBNU, Gus Dur melakukan upaya tersebut melalui jalur diplomasi kultural. Sedangkan ketika ia menjadi Presiden RI, diplomasi dilakukan secara government to government. Pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Saat ini, Israel berencana mencaplok wilayah tepi barat yang sudah berdiri banyak pemukiman Yahudi, terutama di Yerikho dan lembah Yordania. Pemukiman tersebut dinilai banyak pihak sebagai pemukiman ilegal. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia paham benar konflik yang terjadi di sana. Justru karena itu, pada saat ia menjadi presiden, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Gagasan Gus Dur sederhana. Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya. Rencana kerjasama Indonesia-Israel. Terdapat dua alasan yang diutarakan Gus Dur mengapa ia ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama, Gus Dur ingin memastikan kapitalis George Soros yang keturunan Yahudi tidak mengacaukan pasar modal. Kedua, ia ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di Timur Tengah. Sebab, selama ini Timur Tengah tidak pernah membantu Indonesia menghadapi krisis. Daya dan posisi tawar Indonesia saat ini semakin kuat di tengah bangsa-bangsa Arab. Mereka kerap meminta bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi konflik-konflik yang ada, serta dengan alasan negara-negara Arab semisal Mesir dan Yordania sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia dapat menjadi mediator Palestina-Israel, serta Gus Dur tertarik pada bidang keilmuan Yahudi dan tertarik karena Yahudi bisa mempengaruhi Amerika dan dunia. Kebijakan politik luar negeri yang terakhir adalah kemitraan strategis Indonesia, Cina, India. Membaca peta ekonomi dunia, Gus Dur melihat pertumbuhan Cina dan India yang masif. Kedua negara ini mempunyai jumlah penduduk dan sumber daya yang terus meningkat kualitasnya. Selain itu, pasar domestik yang terus tumbuh dan demografi yang sedemikian besar menjadi peluang ekonomi serta kekuatan politik. Gus Dur melihat peluang kompetitor ekonomi Amerika ada di Cina dan India, antara lain dengan modal dan jumlah populasi yang luar biasa. Populasi besar suatu negara adalah sasaran empuk bagi negara yang sudah mapan dengan kapitalis, baik jumlah penduduk sebagai pasar dan calon pembeli yang potensial atau sebagai lumbung sumber daya manusia yang berharga, murah demi kelancaran produksi korporasi besar dunia. Gagasan atau poros baru ini dibuat untuk menyusun ulang tata sistem ekonomi dunia yang timpang, namun gagasan ini tidak tercapai karena masa periode jabatan Gus Dur yang singkat dan ia dilengsarkan dari kepresidenan. Penjelasan terakhir adalah mengenai kelebihan dan kekurangan kebijakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Kelebihan-kelebihan diantaranya adalah Presiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan, iklim politik yang demokratis, dan lebih memperhatikan kaum minoritas. Sedangkan kekurangan adalah Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri, banyak kebijakan yang menimbulkan kritik, serta presiden yang tak punya basis politik yang kuat di parlemen. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.